Anak-anak yang terkasih, selamat bertemu. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tradisi suci sebagai sumber iman kita. Ya, pasti anak-anak pernah dengar kata tradisi ini. Apa itu tradisi? Contoh-contoh tradisi seperti apa akan kita pelajari bersama dalam slide ini. Nah, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita? Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tradisi suci sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus dan dasar iman Kristiani. Yang kedua, bersikap responsif dan proaktif dalam mengembangkan ajarannya sehingga semakin mencintai tradisi suci dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Jadi kita tidak hanya kenal tradisi, tapi juga aktif, ya, mencintai tradisi dan juga menghidupi tradisi itu dalam kehidupan kita setiap hari sebagai ungkapan iman kita untuk semakin lebih mengenal Kristus. Baik anak-anak yang terkasih, seperti yang sudah kita lihat kali lalu, ada 3 sumber yang menjadi dasar iman kita atau yang menjadi dasar untuk kenal Kristus. Yang pertama, kitab suci. Itu ada kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Kemudian ada tradisi suci dan ada magisterium gereja. Tentang kitab suci kita sudah membahasnya pada pembelajaran kali lalu. Hari ini kita akan lihat tentang tradisi suci. Kita sudah eh, ketahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, dan setelahnya nanti kita akan belajar tentang magisterium gereja. Nah, untuk pembicaraan kita tentang tradisi suci ini, ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama. Pertama, pengertian tradisi. Lalu yang kedua, apa peranan tradisi itu. Dan yang ketiga, kita lihat contoh-contoh tradisi dalam kehidupan iman kita, dalam gereja kita. Nah, kita lihat yang pertama, pengertian. Apa itu tradisi? Ya, kita sering dengar kata ini. Ya. Eh, Tradisi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu berarti adat kebiasaan turun-temurun, itu berupa upacara, berupa peralatan, kesenian, adat, kepercayaan, kebiasaan yang masih dijalankan oleh masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat itu ada banyak sekali tradisi di dalam masyarakat kita. Misal kita kasih contoh, di Belu ada tradisi Hamis Batar. Kemudian di Dawan ada sifon. Juga tradisi-tradisi yang lain yang masih kuat dan tetap dipraktekkan di dalam masyarakat kita. Kemudian menurut Kamus Teologi, tradisi berasal dari bahasa Latin traditio yang berarti penerusan. Jadi tradisi itu adalah proses penerusan, ya, atau warisan yang diteruskan. Kemudian tradisi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradosis, yang secara harafiah berarti sesuatu yang telah diserahkan, diteruskan, diwariskan. Jadi tradisi itu kita terima dari generasi pendahulu kita, saat ini kita praktik, dan nanti pada waktunya tradisi yang sama itu akan kita teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Tentu dalam penerusan ini eh, ada perubahan, ada perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, di dalam gereja juga ada tradisi. Apa yang dimaksudkan dengan tradisi di dalam gereja? Ya, tradisi yang hidup di dalam gereja itu lebih merupakan ungkapan pengalaman iman gereja akan Yesus yang diterima, diwartakan, dirayakan, dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Jadi apa yang saat ini kita praktikkan, ya, kita wartakan, kita rayakan di dalam gereja, itu merupakan warisan yang kita terima dari generasi sebelumnya, khususnya dari generasi para rasul dan juga gereja perdana. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 78 ditegaskan bahwa penerusan tradisi yang hidup yang berlangsung ini
itu terjadi hanya karena bantuan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membantu kita untuk meneruskan tradisi-tradisi tersebut. Kemudian dalam Dei Verbum nomor 8 dikatakan bahwa ungkapan-ungkapan para bapa suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi ini yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktik serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Jadi tradisi-tradisi yang kita praktikkan di dalam gereja kita itu merupakan ungkapan iman kita, ya, ungkapan kepercayaan kita akan Allah, ya, akan Tuhan. Nah, tradisi ya itu punya banyak manfaatnya untuk kita sekalian. Oh ya, saya lupa bahwa kitab suci yang kita miliki sekarang ini juga berasal dari tradisi yang panjang. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang menjadi peranan atau peran dari tradisi-tradisi yang kita hidupi dalam gereja kita. Pertama, tradisi itu merupakan sumber pewahyuan ilahi. Ya. Tradisi suci itu berisi ajaran dari Kristus dan para rasul yang diteruskan secara lisan maupun dalam praktik hidup gereja. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa kitab suci itu juga merupakan hasil dari tradisi yang panjang. Seperti yang kali lalu kita sudah pelajari bahwa kitab suci itu mula-mula berasal dari tradisi lisan, kemudian diceritakan dari generasi ke generasi, dikumpulkan, kemudian dibukukan, kemudian dikanonisasi, ya, mana yang sesuai dengan yang aslinya, ya, dan itu kemudian dijadikan sebagai dasar dari iman kita. Jadi kitab suci itu juga berasal dari tradisi yang panjang. Kemudian tradisi juga berperan untuk menjaga kesinambungan iman. Ya. Tradisi memastikan bahwa ajaran Yesus tetap hidup dalam gereja. Ya. Contohnya tentang dogma Allah Tritunggal, ya, dogma tentang Maria yang berkembang melalui refleksi berdasarkan tradisi suci. Kemudian tradisi juga menjadi pedoman dalam menafsirkan kitab suci. Ya. Gereja mengajarkan bahwa kitab suci harus dipahami dalam terang tradisi suci. Kemudian juga merupakan dasar sakramen dan liturgi, ya. Sakramen seperti baptisan dan ekaristi itu berasal dari tradisi suci. Begitu pula dengan liturgi, doa dan perayaan gerejawi lainnya. Ya, selain sakramen ini punya dasar dalam tradisi atau berasal dari tradisi, juga punya pendasaran yang kuat dalam kitab suci. Kemudian tradisi juga berperan untuk memelihara kesatuan gereja. Tradisi membantu gereja menjaga kesatuan iman, ya, iman kita umat Katolik, ya. Melalui tradisi, ajaran dan praktik gereja tetap terjaga dan terpelihara serta selaras di setiap generasi. Lalu apa prinsip dari tradisi-tradisi suci ini? Tradisi-tradisi suci yang kita hidupi dalam gereja ini, ya, itu selalu menekankan prinsip universalitas, artinya berlaku untuk segenap gereja. Yang kedua, berkesinambungan, artinya berasal dari para saksi atau para murid, ya, para rasul, ya, dan para penggantinya. Kemudian didasarkan pada konsensus dalam upaya untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus. Nah, itu prinsip-prinsip dari tradisi suci. Lalu apa contoh-contoh tradisi suci dalam kehidupan gereja kita? Yang pertama kita lihat Syahadat Nisia dan Syahadat Konstantinopel. Itu dua syahadat ini, syahadat ini dihasilkan dua syahadat, tapi syahadat ini dihasilkan pada konsili di Nicea tahun 325 dan konsili di Konstantinopel tahun 381, yang kemudian kita kenal dengan nama itu Syahadat Panjang. Kemudian yang kedua Syahadat Para Rasul,
merupakan ungkapan pengakuan iman yang berasal dari para rasul. Kemudian selain itu, selain kedua syahadat ini, syahadat panjang dan syahadat pendek, kita juga kenal ada sakramen-sakramen dalam gereja. Itu ada 7 sakramen dalam gereja. Kemudian ada liturgi gereja, kemudian ada devosi dan novena-novena, ada jalan salib dan trihari suci. Nah, itu adalah contoh-contoh tradisi yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, setelah kita melihat pengertian, kemudian peranan dan contoh-contoh dari tradisi suci ini, kita akhirnya bisa menarik kesimpulan bahwa eh, tradisi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan iman gereja kita. Dan tradisi yang kita terima ini ya itu diwariskan oleh para pendahulu kita, dan itu berasal dari para rasul dan juga gereja perdana. Nah, gereja meyakini bahwa bersama kitab suci ya, tradisi suci itu juga dinyatakan sebagai tolok ukur tertinggi dalam iman gereja. Jadi selain kitab suci yang menjadi dasar dari iman kita akan Kristus, tradisi juga menjadi salah satu eh, dari dasar iman kita akan Kristus. Karena itu, mari kita menjaga dan melihara tradisi yang baik di dalam gereja Katolik. Demikian anak-anak pembicaraan kita tentang tradisi. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini, pembelajaran kita ini membuat kita semakin mengenal, mencintai tradisi yang pada akhirnya memperkuat iman kita akan Kristus. Mari kita mewarisi tradisi-tradisi baik yang ada di dalam gereja kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.